semua, welcome back to Yunus Education. Di channel ini kita akan belajar seputar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Dan pada video kali ini kita akan kembali memaparkan mengenai update tenaga honorer. Namun seperti biasa sebelum lanjut ke video, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Dalam dunia kerja, menjadi pegawai negeri sipil atau PNS merupakan cita-cita banyak orang. Namun tidak semua orang bisa menjadi PNS. Bagi yang masih berstatus honorer, seringkali terkendala dengan kuota honorer yang terbatas. Namun, jangan khawatir, kini ada solusi baru yang bisa dicoba, yaitu menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau yang biasa kita singkat dengan P3K. P3K merupakan jenis pegawai pemerintah yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja dengan masa kerja maksimal 5 tahun. Namun, P3K memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus memperluas penerimaan P3K untuk mengurangi jumlah honorer yang berstatus tidak jelas. Bagi yang merasa kuota honorer sudah habis dan tidak ada harapan lagi untuk menjadi PNS, jangan khawatir, P3K dapat menjadi solusinya. Meskipun jumlah kuota honorer di suatu instansi pemerintah sudah habis, instansi tersebut masih bisa merekrut P3K. Namun, tentu saja persaingan untuk menjadi P3K tidaklah mudah karena banyak pelamar lain yang juga berminat. Untuk meningkatkan peluang menjadi P3K, ada beberapa hal yang Anda bisa lakukan. Pertama, pastikan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah tersebut. Persyaratan ini bisa bervariasi, tergantung pada instansi yang kalian lamar. Persyaratan umumnya meliputi kualifikasi pendidikan, usia, dan pengalaman kerja. Yang kedua, persiapkan diri Anda dengan baik untuk mengikuti tes. Pelamar P3K biasanya akan diuji dengan tes tertulis, wawancara, dan tes keterampilan. Oleh karena itu, persiapkan diri Anda dengan belajar dan menguasai materi yang berkaitan dengan bidang yang akan dilamar. Selain itu, juga dapat mengikuti pelatihan atau kursus yang berkaitan dengan bidang yang diminati. Kemudian yang ketiga, jalinlah relasi dan koneksi. Jalinlah hubungan baik dengan orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah yang dilamar. Dalam dunia kerja, koneksi dan relasi sangatlah penting. Dengan memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di dalam instansi pemerintah tersebut, peluang untuk menjadi P3K bisa lebih besar. Keempat, bersabarlah. Menjadi P3K bukanlah hal yang mudah. Mungkin memang harus melewati proses seleksi yang cukup panjang dan ketat. Namun jangan menyerah, teruslah berusaha dan berdoa. Siapa tahu suatu saat nanti pintu kesempatan akan terbuka. Menjadi P3K dapat menjadi solusi bagi yang merasa kuota honorer sudah habis. Meskipun tidak mudah, tetapi dengan persiapan dan usaha yang baik, maka peluang untuk menjadi P3K bisa lebih besar. Jangan lupa, jalinlah relasi dan koneksi yang baik dengan orang-orang di dalam instansi pemerintah yang hendak dilamar. Dengan begitu, peluang untuk menjadi P3K bisa semakin terbuka. Selain itu, selalu bersabar dan berdoa, karena segala sesuatu membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Selain menjadi solusi bagi honorer yang sudah kehabisan kuota, P3K juga memiliki manfaat lain. Salah satunya adalah sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan merekrut P3K, instansi pemerintah dapat menambah jumlah tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Selain itu, P3K juga memungkinkan instansi pemerintah untuk merekrut tenaga kerja dengan kontrak kerja yang lebih fleksibel.
tanpa harus memikirkan biaya pensiun dan tunjangan lainnya yang biasanya diberikan kepada PNS. Dengan demikian, instansi pemerintah dapat menghemat anggaran dan mengalokasikan dananya untuk hal-hal yang lebih penting, seperti pembangunan infrastruktur dan program-program sosial. Tentu saja tidak semua instansi pemerintah memperbolehkan rekrutmen P3K. Beberapa instansi mungkin masih lebih memilih merekrut PNS, terutama di bidang-bidang yang memerlukan keamanan dan stabilitas yang tinggi, seperti kepolisian dan keamanan nasional. Namun, bagi instansi-instansi yang menerima rekrutmen P3K, ini adalah kesempatan yang baik bagi yang ingin bekerja di sektor publik. Selain itu, P3K juga memberikan banyak manfaat seperti tunjangan, jaminan kesehatan, dan asuransi. Oleh karena itu, tidak ada salahnya mencoba untuk menjadi P3K jika ingin berkarir di sektor publik. Oke, sampai di sini dulu. Semoga informasi ini bisa membantu dan bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video Yunus Education berikutnya.